kita akan mengupas sebuah peristiwa yang langka di Republik ini, yaitu seorang yang ditangkap pada Jumat yang lalu, Roy Suryo. Tapi 3 hari kemudian, atau tepat hari Seninnya, beliau dilepaskan dari tahanan. Bahkan tidak diwajibkan untuk tetap dalam tahanan, kecuali diharuskan melapor seminggu sekali ke kejaksaan. Dan karena itu saya menganggap ini peristiwa langka. Biasanya seorang yang ditahan atau ditangkap oleh kepolisian. Terima kasih, selamat malam Bang Karni. Dan saya perlu sampaikan, ini adalah penampilan live ya, artinya penampilan saya bersama-sama dengan para narasumber yang lain untuk pertama kalinya. Jadi saya hanya mau, karena ini Indonesia Lawyers Club yang memang berkali-kali dulu Bang Karni kalau saya nggak salah memegang pemenang sebagai kejuaraan untuk award untuk tayangan TV. Kalau tidak ILC, saya mungkin belum akan hadir di sini. Kalau minggu depan lain soal. Kalau minggu depan Jadi kemarin pun juga ada acara sejenis di TV lain. Saya masih memilih untuk Zoom. Karena apa? Karena saya masih cooling down dulu sebenarnya. Ya, tapi ya tidak mungkin kalau saya nanti terdiam lama nanti kira ada apa-apanya. Terutama oleh para termul itu ya gitu. Jadi saya masih tampil. Apa itu termul? Termul Pak. Loh Pak, jika aja ngucapin termul Pak. Masa Bang Karni harus tanya termul itu apa ya? Gitu kok tanya saya. Ya, saya nggak tahu Pak. Nah itu, jadi gini Bang Karni, saya harus sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat minggu yang lalu itu brutal. Sekali lagi saya sebut brutal, sangat brutal. Saya tidak menyangka bahwa peristiwa semacam itu masih terjadi di bumi Indonesia yang sudah melebihi 80 tahun kemerdekaannya ini Bang Karni. Benar-benar saya nggak menyangka. Karena itu yang saya sangka itu terjadi hanya di tahun 65. Yaitu pada saat pemberontakan G13 PKI. Peristiwanya, pemirsa LC, itu bisa nonton film G13 PKI yang dibuat tahun 82 itu. Udah sama persis dengan itu. Kata-katanya juga mirip. Karena di peristiwa kemarin itu, sebenarnya gini Bang Karni. Saya itu hari seminggu itu sebenarnya nunggu-nunggu Bang Karni. Terus terang saya nunggu datangnya surat. Ya, surat beramplop coklat misalnya ya, suratnya kayak gini nih misalnya ini misal contoh aja ya. Nah, ternyata nggak pernah datang. Kenapa saya nunggu surat itu? Karena kami kan mendengar bahwa sudah ada kabarnya P21. Artinya berkas yang lengkap dari kepolisian, kemudian akan dilimpah ke kejaksaan. Jadi surat P21 itu sangat penting Bang Karni. Karena sependek pengetahuan saya, surat itu menjadi countdown dari langkah tahap kedua. P21 dengan tahap kedua itu batasnya hanya 2 minggu Bang Karni, 14 hari. Dan itu lazim di mana-mana. Saya juga belajar bagaimana surat P21 itu. Dan itu biasanya 14 hari, dan kemudian 14 hari maksimalnya, itu ada tanggalnya di situ, kapan kami ini diserahkan. Nah, jadi saya seminggu itu nunggu Bang Karni. Ada nggak surat datang ke rumah? Senin, tidak ada. Selasa kan kita merayakan tahun baru Muharram, tahun baru Islam, jadi nggak ada. Rabu, itu benar-benar saya tunggu Bang Karni, hari Rabu itu. Karena apa? Perhitungan saya, Rabu itu adalah batas terakhir untuk datang surat itu, karena itu sudah H+16, bukan lagi H+14 ya, itu Rabu. Ternyata belum juga datang. Kenapa kita nunggu Bang Karni? Ini masyarakat juga perlu ngerti bahwa kepolisian itu kalau mengundang atau memanggil seseorang itu harus selalu patut dan layak Bang Karni. Artinya biasanya saya apresiasi ke kepolisian, biasanya itu mereka mengirimkan WA dulu ke saya, kan toh mereka punya nomor handphone saya. Kemudian mereka mengirimkan dengan pos yang paling cepat, yang ekspres, yang artinya sehari sampai, atau pagi dikirim, siang sampai. Artinya apa? Kita patut dan layak untuk mengetahui bahwa kita dipanggil atau diundang 2 hari kemudian. Nah, ketika Rabu itu nggak datang, ya sudah. Saya pikir ini nggak ada undangan lagi nih, nggak ada panggilan lagi untuk P21. Mungkin nanti minggu depan baru ada. Nah, maka hari Kamis itu Bang Karni, saya memang baru menyetujui ada undangan. Jadi ini saya nggak datang sendiri, undangan oleh Forum FPPI dan Forum FPPTNI di Bandung. Kemudian saya datang ke Bandung, ya. Dan di Bandung itu yang sekarang juga di framing Bang Karni dan juga pemirsa LC. Katanya di situ ada persekongkolan jahat untuk mengganggu pemerintahan. Sama sekali tidak ada, itu jahat sekali itu mereka yang memframing itu. Konon di sana saya ketemu dengan Tio. Lah Tio aja nggak datang di acara itu Bang Karni. Jadi kan framingnya, kalau kata Cinta Kepada Rangga, jahat banget ini framing orang-orang itu, mengadu domba pemerintah ini dengan rakyat.
Ya nggak ada acara itu, normal-normal saja. Setiap orang juga bicara dengan misinya. Bahkan saya sempat main wayang di sana. Ya, jadi sangat santai. Nah, pulang dari Bandung, Bang Karni, itu sudah jam karena kami sampai malam ya, makan-makan kuliner santai-santai. Pulang dari Bandung itu jam 1 sampai rumah setengah 2, Bang Karni. Setengah 2 sampai, dan saya memang harus ya setelah tahajud saya tertidur. Nah, kemudian tertidur jam 4 lebih seperempat, setengah 5-an saya terbangun ya karena mau sholat subuh. Itulah Bang Karni, saya pakai pakaian yang sedikit layak dari pakaian yang saya tidur. Jadi baju lengan pendek warnanya marun, kemudian dengan jin yang jin rumah, jin lama itu. Udah nggak pakai apa-apa gitu loh. Jadi saya juga tertidur. Nah, tiba-tiba jam 7 pagi, Bang Karni, saya dengar suara bel pintu itu dipenyet tidak lepas-lepas, kayak orang sama sekali nggak sabar gitu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Terus saya lihat di CCTV, loh kok banyak orang. Saya bilang kepada ART saya, tolong dong turun, itu paket letakin aja kalau ngapain. Ternyata dia naik lagi, polisi Pak. Oh, kalau gitu terima aja suratnya. Saya masih khususun, Bang Karni. Saya pikir bapak-bapak polisi itu akan ngantar surat, tapi ternyata lepas kemudian saya dengar suara ternyata ART saya itu dipaksa untuk membuka pintu gerbang. Dipaksa, sekali lagi ini karena dia barusan membuat pengakuan, dia dipaksa dan dia takut karena orang-orang itu menunjukkan saya polisi. Meskipun sebenarnya ART saya tadi nggak percaya Bang Karni kalau itu polisi. Karena apa? Mereka semuanya menggunakan masker hitam, nggak tampak wajahnya. Memang menggunakan jaket, ya, menggunakan rompi, tapi tulisannya memang ada reserse di situ, ya. Tapi kan, ya, kalau orang yang ngerti reserse itu, tapi kalau yang nggak ngerti kan bingung juga Bang Karni. Dan saya baru mau masuk kamar kecil, baru mau masuk kamar untuk cuci muka. Apa yang terjadi, pemirsa sih? Saya kaget dan saya terpaksa lari keluar kamar karena saya mendengar, demi Allah, istri saya teriak Bang Karni dari dalam kamar. Wah, boy! Loh, saya pikir apa? Kok teriak? Saya langsung masuk kamar. Ternyata mereka sudah ada di kamar, Bang Karni. Orang-orang yang berseragam rompi hitam-hitam itu sudah ada di kamar. Dan saya melihat, sekaligus mendengar salah satu yang saya hafal suaranya. Seorang berpangkat Ibtu, inisialnya R, yang dia marah-marah merintah, saya bawa suami Anda. Gitu. Istri saya langsung bilang, lu apa dasarnya bawa? Gitu kan? Itu. Ini dia memang nunjukin surat. Tapi kemudian saya pun langsung teriak, kalau gitu caranya, saya telepon dulu lawyer saya, Bang. Dan kami telepon lawyer. Lawyer sudah siap kita datang, tunggu ya. Apa yang terjadi, Bang? Kami tidak boleh menunggu lawyer. Udah berangkat aja, nanti lawyer di Polda saja. Gitu. Bahkan orang ini teriak, borgol. Dahsyat sekali orang ini ya. Dia langsung teriak, borgol. Nah, saya kemudian untung, ini saya harus bilang apa adanya. Saya mengapresiasi salah satu anggota dia, inisialnya A, yang biasanya memang memeriksa saya. Dia bilang, dia yang menjawab, nggak usah Pak, nggak usah Dan, gitu, sama saya. Ya udah, ya saya percaya. Akhirnya nggak diborgol. Tapi Bang Karni, saya mau masuk kamar untuk berganti baju yang pantas dan berganti celana, tidak diizinkan sama sekali. Saya mau mandi pun nggak boleh. Bahkan saya berkata, saya mau mandi, gitu. Nggak usah mandi, langsung aja jalan. Ini benar-benar kayak film pengkhianatan G30 SPKI, Bang Karni. Sekali lagi ini benar-benar. Dan makanya saya ulangi kalimat yang ada di film 30 SPKI itu. Kalau saya nggak mandi, minimal cuci muka toh, gitu saya bilang. Itu saya bilang, nggak boleh juga cuci muka. Ini kan dahsyat banget nih. Negara apa ini? Gitu. Kemudian saya langsung ditarik ke bawah, tarik loh Bang Karni. Saya ditarik ya. Kemudian saya mau pakai sepatu saya saja, itu nggak diizinkan. Ya, nggak usah. Ayo cepat. Untung di tangga itu ada sepatu saya yang bekas pergi semalam. Jadi itu saya pakai. Dan disitulah akhirnya saya naik ke dalam mobil mereka. Istri saya sempat ngerekam, dan rekaman itu insya Allah nanti akan kita putar ya dalam sidang pra peradilan. Karena itu kami perapitkan dalam pra peradilan. Saya naik mobil dan benar-benar Bang Karni, ini saya benar-benar geleng kepala. Di mobil Ibtu R itu kemudian memotret saya di belakang. Kemudian dia lapor dan sudah dua-dua sudah ditangkap. Bangga banget dia, laporan ke atas gitu, lapor. Dan di situlah baru saya ngerti bahwa sahabat saya Dr. Tifa juga ditangkap. Sudah, dan kedua-duanya sudah di apartemen tadi sudah. Gitu, saya dengar gitu. Padahal saya tahu Bang Karni, sahabat saya Dr. Tifa itu hari Jumat itu sedang akan jam 8 pagi itu harus melakukan yang namanya ujian seminar hasil, karena dia lagi ambil doktor. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya orang yang lagi mau seminar hasil tiba-tiba ditangkap kayak gitu. Memang saya harus apresiasi juga tugas yang menangkap Dr. Tifa itu membolehkan Dr. Tifa bawa laptop untuk melakukan zoom di kantor polisi. Singkat kata, saya sampai ke kantor polisi sekitar 8:30 Bang Karni. Kemudian saya mendengar Dr. Tifa sudah ada di dalam ya untuk zoom. Di situ Bang Karni, saya duduk, kemudian memang diminta untuk menandatangani surat penahanan.
Saya karena pernah dulu tahu seperti itu tidak mau tanda tangan surat itu. Karena saya pikir ini penahanan apa? Karena saya tanya kepada petugas, ini saya ditahan itu karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman dan disuguhkan oleh sebuah cuplikan video yang sangat menarik, ya, di mana penampilan pandangan dari Bung Deddy Sitorus PDI Perjuangan dan juga pengamat politik di Adi Prayitno. Ya, kita juga memperlihatkan mantan kader pejabat yang belakangan ini gencar mengkritik keras PDIP Perjuangan. Tampaknya mereka tidak bisa menerima kenyataan atas keputusan pemecatan tersebut. Ya teman-teman, jangankan kader-kader kecil, bahkan Pak Jokowi pun seolah melayangkan protes dan mempertanyakan mengapa dirinya dipecat. Seakan-akan tidak menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, di mana beliau mencoba mencari pembelaan dari masyarakat. Tapi tunggu dulu, teman-teman, kita sebagai masyarakat saat ini sudah cerdas dan paham betul apa yang mendasari pemecatan fatal tersebut. Di mana teman-teman, langkah politiknya yang lebih memilih mendukung calon lainnya dibanding kader yang diusung oleh PDI Perjuangan menjadi pemicu utamanya. Ya, padahal kita tahu bersama teman-teman bahwa karir politik beliau bisa melesat hebat hingga seperti sekarang berkat kendaraan politik bersama atau bernama PDI Perjuangan. Ya, ini yang kemudian memicu pandangan mengenai pentingnya rasa terima kasih terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah mendidiknya dari nol. Ya teman-teman, selama ini Ibu Megawati cenderung diam dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan perlawanan. Ya, namun belum lama ini Ibu Megawati akhirnya mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan pemecatan terhadap kader-kader yang dinilai membelot atau melawan garis partai. Ya, di mana langkah ini tegas teman-teman diambil karena manuver politik Mulyono dianggap telah menimbulkan keresahan. Ya, di sini teman-teman, kondisi ini justru memicu solidaritas baru. Saat ini kader-kader PDI Perjuangan di berbagai daerah mulai merapat barisan dan menyusun strategi bersama demi menjaga marwah partai dari upaya-upaya yang ingin melemahkan. Ya, kendati demikian teman-teman, kewaspadaan tinggi juga harus tetap dijaga, terutama terhadap indikasi adanya kader yang masih memiliki loyalitas ganda. Ya, menariknya teman-teman, di sini Ibu Megawati sendiri terlihat sangat santai dan enjoy menghadapi situasi ini. Ya, bagi seorang anak proklamator yang memiliki rekam jejak dan pengalaman politik yang sangat panjang di negeri ini, ya, dinamika seperti ini bukanlah hal yang baru. Sebagai ketua umum partai dengan dominasi kekuatan yang besar, posisi tinggi politiknya tentu sangat diperhitungkan. Ya teman-teman, bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Mari kita melihat teman-teman peta konflik dan adu strategi ini. Opini cerdas kalian teman-teman di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk berikan atau bagikan ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Satria Ponco. Ya, di sini dia berpendapat teman-teman sudah sangat jelas tukang bagi-bagi, sampai anaknya pun hobi bagi-bagi, berbagi kecitraan. Teman-teman, kita lanjut. Mani Hardi memberikan tanggapannya, masyarakat cerdas semua, siapa yang salah merusak konstitusi MK demi anaknya, bukan demi bangsa dan negara. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Uwe, di sini dia berpendapat teman-teman, rakyat udah tahu Jokowi dipecat karena pengkhianatan PDIP. Apa sih yang bisa diharapkan bagi seorang pengkhianat? Bukan hanya PDIP yang dikhianati, tapi asas demokrasi juga dirubah. Seenak udelnya demi anaknya bisa maju walaupun umurnya belum cukup. Apakah orang semacam ini bisa dimaafkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Rizky Mingpratama. Ya, di sini teman-teman dia memberikan tanggapan yang sangat luar biasa
beliau emang dicintai rakyat yang dapat bansos dan yang menerima manfaat dari beliau. Tapi bagi kami yang melihat Pak Jokowi sebagai tukang utang negara untuk membayarkan mencari-cari cara rakyat kecil menarik pajak dari yang kecil hingga besar. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita si Wirah memberikan tanggapannya. Ya Allah, ngeri banget secara vulgar seorang pemimpin bagi-bagi uang rakyat dianggap seperti pengemis. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita perlindungan. Di sini dia berpendapat teman-teman, kok pernyataan Effendi Simbolon ini nggak tahu malu ya? Mereka tidak tahu malu. Emangnya rakyat nggak bisa melihat siapa yang salah dan nggak perlulah menggiring opini yang membodohi rakyat. Rakyat sudah tahu loh siapa yang salah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga kita maki memberikan tanggapannya. Jokowi tak ada etikanya seorang pemimpin, harusnya memberi contoh yang baik bukannya malah sebaliknya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iman Desutama. Di sini dia berpendapat teman-teman, RW 58 suka dapat bagi-bagi duit, bansos, makan gratis ya. Akhirnya dipelakin dengan pajak ini itu. Akhirnya harga-harga naik, digoyangkan gas ini aja. Ya teman-teman, kita lanjut. Ahmad Yani memberikan tanggapannya. Haus kekuasaan orang stres 3 periode batal gila presiden. Presiden yang resmi gak gila. Hai Jog 2022 bensin lo hapus per liter naik 2 kali bikin hancur ekonomi rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Tobia. Ya di sini teman-teman dia berpendapat, bersyukurlah kejahatan sudah masyarakat Indonesia sudah muak dengan segala drama. Akhirnya juga pantas untuk dipecat demi kebenaran rakyat. Harus mengadili segala urusan, tinggal masyarakat Indonesia sadar atau tidak sejarah membuktikan penjahat adalah sebuah kesalahan keadilan, harus ada dukungan dari rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Ar memberikan tanggapannya. Tunjukkanlah bikin partai baru, jangan hanya merusak-rusak partai politik lain. Bahkan pernah mau ambil partai Demokrat negeri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sugita memberikan tanggapannya. Pak Jokowi nggak jahat Pak Simbolon. Yang jadi masalah itu tabrak konstitusi, demokrasi, kebiri, rubah undang-undang demi anaknya. Itu yang jadi masalah. Pak Simbolon jangan pura-pura nggak tahu. Ya teman-teman, kita lanjut. Real Sonais memberikan tanggapannya. Bongkar sambil punya bukti yang kuat, jadi bisa diproses maju terus para benteng tercinta. Ya teman-teman, kita lanjut. Rian Nur memberikan tanggapannya di sini. Bungkam secepatnya Mulyono biar tidak bisa bergerak dengan kesombongannya. Sudah rungkat masih saja merasa pres, tidak tahu malu. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini sekalian dan analisis kritis di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik teman-teman. Salam NKRI harga mati.